Di sini saya akan presentasi mengenai proses pembunyian. Perlu diketahui, alat ucap yang dibicarakan dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu komponen subglotal, komponen laring, dan komponen supraglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan atau trakea. Di samping ketiga alat ucap ini, masih ada yang lain, yaitu otot-otot, paru-paru, dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernafasan. Karena itu, komponen ini disebut juga sistem pernafasan. Lalu, dalam hubungannya dengan fonetik, disebut sistem pernafasan subglotis. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu bunyi bahasa. Kita lihat di sini komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru, saluran bronkisi, dan trakea. Lalu yang kedua, ada komponen laring atau tenggorokan. Komponen ini merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk seperti lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup, sehingga bisa memisahkan dan sekaligus bisa menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru dan yang ada di mulut atau rongga hidung kita. Kita lihat pada gambar komponen laring terdiri dari trakea dan faring. Yang ketiga, ada komponen supraglotal. Komponen ini merupakan alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada dalam keadaan terbuka. Setelah melalui pita suara, yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung, arus udara tadi diteruskan keluar ke udara bebas. Ada 4 macam posisi glotis pada pita suara, yaitu pita suara dengan A. Glotis terbuka lebar, B. Glotis terbuka agak lebar, C. Glotis terbuka sedikit lebar, dan glotis tertutup rapat. Jika glotis terbuka lebar, maka tidak ada bunyi bahasa. Posisi ini merupakan posisi dalam bernafas secara normal. Jika posisi glotis terbuka agak lebar, maka akan terjadi bunyi bahasa yang disebut bunyi tak bersuara. Jika posisi glotis terbuka sedikit, maka akan terjadi bunyi bahasa yang disebut bunyi bersuara. Jika glotis tertutup rapat, maka akan terjadi bunyi hambat glotal atau lazim disebut dengan bunyi hamzah. Hal ini dikemukakan oleh Cair pada tahun 2009 di halaman 28. Menurut Cair 2008 pada halaman 29 sampai 30, secara umum titik artikulasi atau pertemuan antara artikulator aktif dan artikulator pasif yang mungkin terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. A. Artikulasi bilabial atau bibir bawah dan bibir atas. B. Artikulasi labiodental atau bibir bawah dan gigi atas. C. Artikulator interdental
bawah, gigi atas, dan ujung lidah. Artikulator apicodental, ujung lidah dan gigi atas. E. Artikulator apicoalveolar, ujung lidah dan ceruk gigi atas. F. Artikulasi laminodental, daun lidah dan gigi atas. G. Artikulasi laminopalatal, daun lidah dan langit-langit keras. H. Artikulator laminoalveolar, daun lidah dan ceruk gigi atas. I. Artikulasi dorsopalatal, pangkal lidah dan langit-langit keras. J. Artikulasi dorsovelar, pangkal lidah dan langit-langit lunak. K. Artikulasi dorsovular, pangkal lidah dan anak tengah. L. Artikulasi oral, penutupan arus udara ke rongga hidung. M. Artikulasi radikofaringal, akar lidah dan dinding kerongkongan. Pertemuan antara artikulator dan titik artikulator inilah yang dipakai oleh fonetisis sebagai penamaan bunyi yang dihasilkan. Hal ini dikatakan oleh Mansur Muslich pada tahun 2008 pada halaman 38 sampai 39. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.